Batu bara, banyak banget teman-teman yang nanyain batu bara. Batu bara view-nya seperti apa? Nah, kalau buat sektor batu bara sebenarnya masih cukup bullish ya, teman-teman. Kalau kita ngomongin soal komoditas, komoditas di sini sebenarnya masih cukup bullish, dan kalau dari sentimen terbaru di sini adalah Cina berencana untuk menurunkan tarif impor batu bara hingga 0% untuk semua jenis batu bara per 1 Mei hingga 31 Maret 2023. Sehingga di sini cukup atraktif untuk batu bara karena otomatis ketika impornya di Cina ini 0%, kita bisa ekspor lebih banyak ke Cina. Dan kebijakan di sini tujuannya adalah untuk menjaga pasokan energi di tengah kekhawatiran krisis global. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau baca berita itu kan di Cina sudah mulai lockdown kembali. Nah, kalau misalkan lockdown kembali, otomatis mereka nggak bisa buat nambang dan mereka butuh banyak energi, sehingga di sini ada potensi di mana batu bara di Indonesia untuk diekspor ke Cina ini bisa lebih banyak. Itu cukup menarik. Nah, view saham-sahamnya gimana? Di sini langsung kita bahas aja buat teman-teman yang pengen lihat view teknikalnya, teman-teman bisa langsung join aja ke in YouTube-nya di Mtrade. Kita bahas di sini, teman-teman pada nanyain terkait dengan PTBA view-nya seperti apa. Nah, kalau buat PTBA teman-teman, di sini untuk PTBA secara teknikal masih cukup menarik ya, karena PTBA ini kalau boleh dibilang dia membentuk pattern seperti cup with handle. Cup with handle ini dia artinya apa? Artinya dia bullish continuation. Jadi pola bullish continuation ini adalah pola di mana saham tersebut itu masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan kemarin untuk PTBA, atau lebih tepatnya pada tanggal 27 April, dia memantul dari MA20, dan di hari Kamis itu dia berhasil breakout dari level support 3820. Jadi level resisten yang saat ini sudah menjadi area support di level 3820, sehingga di sini untuk PTBA masih cukup menarik, masih cukup atraktif ya. Jadi kalau teman-teman udah punya, saya rasa untuk komoditi di tahun ini masih cukup boom, tapi teman-teman juga harus lihat secara chartnya. Kalau memang dari sisi teknikalnya dia masih uptrend, masih naik terus, itu teman-teman boleh follow the trend. Tapi kalau trennya dia udah jatuh, atau at least saham tersebut sudah breakdown dari MA20 atau MA50, teman-teman harus be very careful, karena itu perlu di watch, perlu berhati-hati. Kemudian kalau untuk Toba gimana? Honestly kalau untuk Toba memang posisinya masih berada di area support ya. Di sini sudah mulai mendekati MA200, di mana MA200-nya ada di level 915. Jadi untuk Toba, kita sendiri masih prefer wait and see. Kalau untuk saya pribadi juga masih wait and see, karena downtrend yang terbentuk dari Toba, kalau kita tarik garis di sini sejak Januari kemudian ke 13 April, teman-teman, ini dia masih cukup downtrend. Jadi belum bisa breakout. Akan cukup menarik bagi Toba kalau memang Toba ini berhasil menguat dari level 1155. Ini Toba akan cukup menarik. Jadi teman-teman bisa watch dulu. Posisinya memang berada di kisaran area support, tapi yang namanya support itu masih bisa tetap ketembus. Nah, jadi di sini perlu kita lakukan wait and see dulu. Oke. Ini kayaknya listrik di tempat saya agak mati nih, teman-teman. Jadinya agak gelap dikit. Oke. Kemudian terkait dengan yang lainnya gimana selain dari Toba? Banyak teman-teman yang nanyain terkait dengan sektor banking. Nah, kalau untuk banking view-nya seperti apa? Banking kemarin banyak banget yang liris laporan keuangan ya, teman-teman. Jadi banking besar terutama BMRI. BMRI kemarin chartnya cukup bagus karena berhasil terjadi penguatan yang cukup signifikan untuk BMRI, di mana BMRI ini naik kemarin itu hampir 8%. Kongres buat teman-teman yang udah hold untuk BMRI. Nah, BMRI di sini view-nya seperti apa? Kalau bisa dibilang untuk BMRI kemarin naik dengan volume cukup tinggi. View-nya seperti apa? Masih ada peluang untuk BMRI untuk melanjutkan kenaikan, dan di sini BMRI itu dia ada all time high, teman-teman. Level resisten sebelumnya itu di level 9050 untuk BMRI. Jadi di sini
ada resisten di 9.050. Oke, oh udah kecapai kemarin ya. Kemarin ternyata udah kecapai dan ini sedang uji level resisten all time high-nya untuk BMRI. Untuk short term mungkin bakal ada profit taking. Untuk short term kemungkinan akan ada profit taking, tapi overall secara tren besarnya volume kemarin masuknya gede banget. Volume transaksinya kemarin gede banget sehingga untuk BMRI sendiri di sini masih cukup bullish ya view-nya. Kita untuk banking masih cukup bullish dan saya pribadi pun masih menjagokan banking untuk di tahun 2022 ini. Dan kalau dari sisi pendapatan di sini untuk BMRI di sini pendapatan bunga bersihnya mengalami kenaikan sebesar 17,1% secara tahunan dan laba bersih itu dia naiknya 70% secara tahunan. Jadi bisa dikatakan tahun 2020 di sini di tahun 2022 kuartal pertama itu sudah bisa dibilang mulai recover untuk sektor perbankannya. Jadi kan kalau kita bisa lihat ketika IHSG-nya sudah benar-benar kondisinya cukup bagus itu adalah ketika sektor bankingnya dia naiknya cukup signifikan. Jadi kalau ditanya coach sebenarnya IHSG ini masih bullish nggak sih? Overall sebenarnya masih dalam tren bullish, cuman karena naiknya secara tahunan ini dia udah cukup tinggi, otomatis kita juga tetap perlu berhati-hati teman-teman. Dan kalau teman-teman ingat di market itu ada istilah sell in May and go away. Dan kita besok ketika kita trading di Mei itu udah mulai memasuki sell in May and go away. Apakah itu sebenarnya benar atau hanya mitos? Nah, kalau dari data yang kita himpun dari Bloomberg teman-teman, memang di sini bulan Mei di sini market ini sudah akan mulai mempress in-kan dari rilis laporan keuangan kuartal pertama di tahun 2022. Jadi kan banking sudah mulai rilis tuh laporan keuangan yang kuartal pertama 2022. Itu sudah mulai tercermin dengan naiknya harga-harga saham banking yang sudah cukup signifikan. Nah, Mei itu potensi itu sudah di press in oleh market. Ketika market sudah mulai nge-press in, otomatis profit taking itu memungkinkan terjadi ya, teman-teman. Jadi secara seasonality sejak tahun 2010 IHSG itu berhasil ditutup merah 7 kali dan hijaunya 5 kali dengan rata-rata minus 1,11% per bulan Mei-nya. Jadi bisa dikatakan Mei ini lebih banyak merahnya dibanding dengan hijaunya. Jadi itu juga tetap perlu diantisipasi karena rilis dari laporan keuangan pertama ini sudah mulai terbit. Jadi otomatis teman-teman be very careful. Apakah saham investasinya perlu dijual? Enggak, tapi kalau teman-teman pengen realisasikan profit tentu saja tetap boleh. Karena yang namanya udah profit tentu pengen di take profit dong. Solusinya gimana? Mungkin teman-teman bisa take profit sebagian, kemudian nanti ketika dia dikasih koreksi, teman-teman boleh lakukan pembelian ulang ketika sudah berada di area support dan menunjukkan tanda-tanda reversal. Itu untuk terkait dengan sentimen sell in May and go away. Nah, kemudian kalau saya cek lagi terkait dengan banking, banyak banget yang nanyain terkait dengan BBCA. Sepertinya BBCA karena sudah stock split kemarin jadi saham sejuta umat ya. Oke, dari Kak Rizky juga nanya BBCA baiknya beli di mana. Oke, kita bahas dengan BBCA. BBCA di sini teman-teman kalau diperhatikan kemarin itu juga nguji resist all time high-nya ya. Itu ada di kisaran level 8.250 hingga level 8.300. Kalau ditanya apakah harga saat ini sudah cukup mahal coach? Secara harga posisinya berada di area resisten. Dan secara valuasi BBCA ini always premium ya teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah boleh cicil? Boleh-boleh aja kalau memang tujuannya adalah investasi. Namun pertanyaannya adalah kalau ternyata teman-teman beli di level harga sekarang mungkin di kisaran level harga 8.200-an dan BBCA ini turun ke level 7.900, teman-teman siap nggak? Kalau dirasa kurang siap untuk beli sekarang, teman-teman sebaiknya bisa tunggu ke level 7.900-an untuk mulai melakukan cicil beli untuk BBCA. Jadi misalkan tadi kan kita udah bahas soal THR ya teman-teman. THR ini nggak langsung harus dibelikan satu saham. Beli semua dengan dana THR yang tadi udah dialokasikan 30% yang sudah kita bahas dengan Coach Akbar. Tadi itu enggak, tapi teman-teman boleh masukin dulu lah ke rekening sahamnya teman-teman. Ketika udah masuk ke rekening sahamnya teman-teman, di sini bisa ditahan dulu sampai kira-kira ada best price yang bisa untuk entry, baru teman-teman mulai entry. Jadi
nggak harus dana yang ada di RDN teman-teman itu semuanya dihabiskan untuk beli saham, itu enggak. Jadi jangan semuanya diberikan untuk saham. Jadi diatur dari sisi aset alokasinya, kira-kira mau masuk entry berapa. Karena kalau di sisi money management untuk saham, teman-teman kita selalu ingatkan ke teman-teman untuk always start small. Karena kalau misalkan terjadi fluktuasi, naik turun dikit teman-teman masih galau, itu porsinya harus dikecilin. Oke, kemudian terkait dengan BBRI, kalau kita bahas terkait dengan BBRI, view-nya seperti apa? Untuk BBRI di sini teman-teman cukup menarik ya untuk BBRI juga. Ini dia masih ngebase dengan bisa dikatakan untuk BBRI di sini untuk support terdekatnya ada di kisaran level 4.850. Kalau teman-teman mau dapat best price, mungkin boleh mulai starting nyicil dari 4.700 hingga ke level 4.540. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulai nyicil untuk BBRI ini bisa di kisaran level 4.700 hingga level 4.540. Kalau ditanya saat ini sebenarnya memang naiknya udah cukup tinggi. Kalau ditanya yang masih murah sebenarnya apa coach? Yang masih murah dari sisi harga dan juga valuasi itu ada di consumer good. Cuman consumer good di sini dia juga punya downside risk dari kenaikan harga komoditas, terutama untuk bahan bakunya yaitu gandum. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Selama harga gandumnya atau komoditasnya itu dia masih cukup naik, otomatis itu masih menjadi katalis negatif dari consumer good. Cuman kalau ditanya murah yang mana? Murah consumer good. Tapi kalau ditanya banking prospeknya seperti apa untuk di 2022 masih cukup atraktif. Tapi entry-nya teman-teman mungkin boleh agak nunggu turun dikit baru mulai entry. Kemudian yang belum sempat kita bahas di sini adalah BBNI ya teman-teman. BBNI view-nya seperti apa? Nah, kalau untuk BBNI di sini sudah turun 2 candle dan teman-teman boleh melakukan watch di saham BBNI ini akan menarik kalau BBNI ini dia berhasil memantul dari area support di 8725. Jadi kalau kita gambarkan petnya ini kan dia sempat naik, kemudian ini bisa retrace ke kisaran 8.750, 8.725, baru kemudian dia bisa memantul untuk kembali menguat. Jadi BBNI di sini juga masih cukup uptrend, masih cukup patuh dengan MA20 daily-nya. Teman-teman bisa watch. Kalau mau trading di sini juga masih cukup menarik untuk ditradingkan, buy on weakness, sell on strength. Teman-teman bisa watch di level 8725. Oke, kemudian selain dari sektor perbankan besar, di sini teman-teman juga banyak yang nanya terkait dengan ASII. ASII view-nya seperti apa? Nah, ASII ini dia akan membagikan dividen ya teman-teman. Untuk come date dari ASII itu udah kemarin tanggal 28 bulan 4, which is itu adalah hari terakhir perdagangan kita kemarin. Makanya Mtrade kita kemarin profit taking dulu buat yang short term. Jadi short term kita lakukan profit taking terlebih dahulu. Sedangkan buat yang jangka menengah dan juga jangka panjang kita masih hold. Kalau dihitung itu untuk dividen yield itu tergolongnya tidak besar, hanya sekitar 3%-an aja untuk ASI. Tapi karena kalau misalkan dia nanti koreksi sekitar 3%, cuan kita tinggal 3%-an. Jadi ya better kita profit taking dulu karena tujuan kita adalah untuk trading. Nah, view-nya gimana? View-nya sebenarnya masih cukup bullish ya teman-teman, karena kalau diperhatikan asing juga masih melakukan akumulasi pada saham-saham big caps yang cukup gede, di mana saham big caps ini dia masuk dalam LQ45. Dan ASI ini juga ada gap kecil di kisaran level 7.200. Kalau teman-teman mau nunggu mungkin di area 7.200, atau kalau dikasih lebih murah lagi ada di level 6850. Itu akan cukup menarik kalau teman-teman mau untuk ASII. Kemudian Telkom kemarin agak terkoreksi ya teman-teman untuk Telkom. Jadi kita prefer untuk melakukan wait and see dulu, turun 3,14%. Di sini masih ada satu support yang menahan biasanya. Kalau kita lihat di sini teman-teman boleh join yang di YouTube juga biar tahu. Telkom ini dia selalu bertahan di atas MA50. Jadi di MA50 ini dia bertahan, di MA50 ini dia bertahan. Jadi selama Telkom ini dia masih bertahan di atas MA50,
Di sini Telkom masih cukup atraktif, di mana MA50 untuk saat ini ada di kisaran level 45-40. Itu view-nya untuk Telkom. Kemudian batu bara, tadi kita baru sempat bahas PTBA, kita coba bahas Adaro karena ada pertanyaan terkait dengan Adaro seperti apa view-nya. Nah, kalau untuk Adaro di sini teman-teman kita masih hold ya, karena bisa dibilang untuk Adaro ini dia masih bertahan di atas MA20 daily-nya. Jadi untuk Adaro di sini MA20 daily-nya masih cukup bertahan dengan support itu ada di kisaran level 3130. Jadi buat teman-teman ini masih cukup atraktif dan bentukannya sama teman-teman antara Adaro dan PTBA. Ini kalau kita gambarkan secara patternnya ini juga sama, masih serupa. Di sini ada cup, ini dia bentuk seperti handle. Nah, berarti artinya apa? Artinya polanya cukup bullish teman-teman di sini untuk Adaro. Jadi buat Adaro masih cukup menarik ya. Kalau misalkan teman-teman masih cukup atraktif dengan sektor batu bara, Adaro PTBA ini masih cukup menarik. Kalau yang belum naiknya belum cukup signifikan, ini bisa saya bilang ada di Indi dan juga di Doit. Kalau dari view teknikalnya. Jadi kalau Adaro dan PTBA itu kan posisinya udah di atas, tapi kalau untuk Indi dan Doit itu posisinya masih di bawah, masih kayak kemarin abis jatuh, terus naiknya juga belum terlalu signifikan. Ini masih cukup atraktif untuk Indi dan juga untuk Doit. Nah, kemudian pertanyaan terkait games view-nya seperti apa coach untuk games? Oke, ini sahamnya agak agak beda ya dari yang tadi. Kalau yang tadi itu masuk kategori blue chip, yang ini dia terliner dan sektornya ternyata energi. Oke, kalau dilihat dari sisi candlesticknya teman-teman, ini candlesticknya dia agak agak ini ya, kurang liquid ya kalau saya perhatikan. Dan kalau dari sisi harga cukup mahal di level 6 ribuan. Kalau secara teknikal memang menarik karena di sini dia ada potensi dia bisa membentuk saucer atau cup with handle juga. Ini cupnya, ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Ini dia cukup menarik untuk games. Tapi kalau dilihat dari sisi volatilitas dan juga likuiditas ini dia agak kurang oke. Jadi kalau saya lebih tertarik untuk ke yang big cap kayak Adaro, kemudian PTBA, Indi atau Doit yang memang posisinya masih lebih di bawah dibandingkan dengan Adaro dan juga PTBA. Oke, kemudian di sini sektor apa aja sih yang sekiranya bakal kita watch untuk besok? Kita tetap masih bakal nge-watch terkait dengan batu bara ya. Batu bara kita masih bakal tetap nge-watch. Kemudian selain batu bara di sini kalau sektor CPO gimana? Nah, CPO itu dia ada update terbaru teman-teman terkait dengan sektor CPO di mana kemarin itu kan yang dilarang itu cuman satu bagian aja, tapi kalau untuk sekarang itu hampir semuanya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sini nyampein bahwa untuk minyak sawit mentah di sini dilarang untuk ekspor dulu, hanya berlaku untuk bahan baku minyak goreng atau refined. Sementara untuk produk turunannya seperti RPO itu masih diperbolehkan untuk ekspor. Dan kalau diperhatikan untuk beberapa sektor CPO kita lebih ke arah wait and see dan lebih ke arah potensi masih bisa naik, masih bisa. Karena kalau diperhatikan kemarin untuk GZCO, LSIP itu dia udah mulai ada tarikan. Dan kemarin kita memang memberanikan diri untuk spekulatif buy untuk GZCO karena memang posisinya masih berada di area support MA20 di mana support tersebut diuji 2 kali. Jadi kita mencoba momentum tersebut untuk melakukan pembelian buy on weakness untuk GZCO. Dan untuk LSIP kita juga masih hold karena sudah mulai muncul adanya tarikan sehingga cukup menarik untuk di-watch juga buat teman-teman yang pengen nge-watch sektor komoditas lain selain dari batubara. CPO di sini masih cukup menarik. Kemudian ada satu banking yang dia fokus di KPR yaitu BBTN, belum sempat kita bahas untuk BBTN. BBTN view-nya gimana? BBTN kemarin udah naik selama beberapa hari ya untuk BBTN, dan kalau dari sisi laporan
keuangannya juga memang cukup atraktif untuk BBTN, karena per kuartal pertama 2022 rasio CAR dari BBTN ini ada di level 18,15%. Itu naik dari sebelumnya cuman ada di level 17,65%. Jadi di sini dianggap ideal, dan di sini BBTN dianggap masih cukup oke untuk menopang perekonomian ataupun untuk menjalankan usahanya ke depan. Ini cukup menarik karena kalau BBTN ini terbebas dari base-nya yang ada di level 1860, ini dia cukup atraktif. Cuman tetap harus di watch kalau nanti koreksinya hingga 1720 ini masih tergolong normal. Jadi ini kan dia udah sempat naik tinggi. Untuk BBTN itu dari level 1610 dia berhasil mantul hingga ke kisaran level 1900-an. Kalau dia ngasih koreksi ke level 1725 atau 1720 ini masih cukup oke. Itu bisa spekulatif buy on weakness untuk memanfaatkan kenaikan yang lebih tinggi. Cuman kalau saya boleh bilang BBTN ini dia lebih slowing down dibandingkan dengan saham-saham big caps perbankan lainnya. Oke, kemudian selain dari BBTN di sini teman-teman, Kak Yuliani supportnya di mana untuk BBTN? BBTN supportnya ada di 1825 yang terdekat. Kalau ngasih koreksi sampai 1720 itu masih cukup normal dan itu malah kesempatan. Nah, kemudian ada satu emiten yang pastinya akan diuntungkan ya, karena di sini pasti banyak teman-teman yang mudik, dan mudik tahun ini sudah diperbolehkan dan tentunya udah ada vaksin booster, otomatis orang-orang akan lebih terfasilitasi lah untuk mudik dengan tenang. Nah, JSMR di sini good question dari Kak Arya. JSMR view-nya seperti apa? Honestly untuk JSMR di sini cukup menarik ya. Menariknya JSMR ini kenapa? Karena JSMR di sini secara teknikal saya melihatnya dia mulai membentuk adanya channeling up untuk JSMR. Dan untuk JSMR sendiri, selama dia nggak breakdown dari level 3660, JSMR ini masih cukup atraktif. Kalau JSMR ini dia berhasil breakout dari pola channeling up-nya, sejauh ini dia masih ngebentuk channeling up ya, otomatis JSMR ini mampu bisa menguat hingga level 4200. Nah, ini perlu kita pantau untuk JSMR. Dan kalau teman-teman mau melakukan pembelian buy on weakness untuk JSMR, di sini area weakness yang bisa dipantau itu di kisaran level 3780. Kalau koreksinya sampai 3700-an itu juga masih cukup normal karena itu masih berada dalam channeling uptrendnya. Jadi kalau polanya channeling up itu dia trennya otomatis naik ya teman-teman. Dan untuk trennya sendiri di sini juga menariknya adalah secara higher high higher low atau secara swing high swing low-nya di sini cukup menarik. Karena JSMR ini dia membentuk low pada 4 Januari atau Januari 2022 kemarin, kemudian dia membentuk swing low lagi pada bulan Februari ke awal Maret. Di pertengahan Maret dia ngebentuk swing low lagi. Nah, ini juga ini dia swing low-nya dia cukup bagus. Jadi JSMR ini cukup menarik. Kita JSMR masih hold untuk JSMR dan kita akan pantau pergerakannya seperti apa. Kita masih hold untuk yang jangka menengah, jangka pendek kita udah sempat profit taking. Oke, nah kita udah nemenin ngabuburit bareng teman-teman semuanya di sini. Oke, pertanyaan terakhir, masuk ke saham ASI dan Telkom saat ini waktu yang tepat atau tidak? Kalau dikatakan tepat atau tidak, posisinya udah cukup tinggi ya. Mungkin Telkom bakal bisa kasih koreksi. Tadi Telkom biasanya koreksinya ke MA50 itu bisa mulai dicicil kalau view-nya invest, tapi porsinya kecil aja. Jadi misalkan teman-teman alokasi porsinya itu di big cap itu 10 atau 25%, teman-teman bisa bolehlah cicil 2% terlebih dahulu. Untuk Telkom supportnya di level 45-40. Untuk ASI tunggu dia agak terkoreksi terlebih dahulu ya. Jadi bisa wait and see dulu. Karena kalau bisa dibilang memang masih cukup tinggi dan ada sell in May and go away, dimana biasanya bottom dari Mei-nya itu ada di pertengahan menjelang akhir. Nah, kalau masih awal-awal di sini itu dia masih kurang oke. Jadi kalau buat teman-teman di sini untuk JSMR better
untuk GSMR. Untuk ASCI better bisa wait and see dulu, atau kalau misalkan teman-teman mau mulai invest bisa mulai diperhatikan ketika pertengahan Mei. Jadi ketika opening besok di tanggal, kita udah bisa mulai trading lagi, itu kan tanggal 9 ya teman-teman. Nah itu dipantau dulu marketnya gimana, karena ada resiko, salah satu resiko dari market itu juga adalah terkait dengan FOMC meeting, di mana The Fed itu akan melaksanakan FOMC meeting ketika market kita lagi libur teman-teman. Nah hasil dari FOMC meeting ini tentunya pasti akan berpengaruh ke bursa global, regional maupun ke IHSG. Maka dari itu di hari pertama, hari Senin besok, ketika kita sudah mulai bisa melakukan transaksi saham, itu dipantau dulu reaksi marketnya seperti apa. Dari FOMC ini pelaku pasar berespektasi bahwa The Fed berpotensi menaikkan tingkat suku bunga seperti yang sudah akan dilakukan oleh The Fed untuk mengantisipasi inflasi. Jadi kalau ternyata IHSG-nya dia agak kasih koreksi, ya better wait and see dulu sampai ada momentum terbaik untuk kita bisa melakukan cicil beli. Kalau untuk trading lebih fleksibel, karena kalau trading kita akan lihat dari sisi support and resistance, dan ada trading plan. Jadi otomatis kalau misalkan trading plan kita gagal, kita bisa langsung lakukan pembatasan resiko. Tapi kalau investasi, karena IHSG-nya naiknya secara year to date itu udah cukup tinggi dan paling tinggi se Asia Pasifik, teman-teman itu juga tetap harus be very careful kalau teman-teman ingin melakukan investasi.